Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwin Eka Saputra, SPD MPD, dengan nomor induk dosen nasional 0909028904. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah di sekolah dasar. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan informasi umum dari mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah di sekolah dasar. Mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah di sekolah dasar merupakan mata kuliah keahlian di bidang studi pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang mahasiswa PGSD dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa kelas rendah. 1, 2, 3. Fokus utama meliputi pembelajaran menyimak, berbicara, membaca permulaan, dan menulis permulaan dengan pendekatan yang sesuai perkembangan anak dan berbasis kurikulum merdeka. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan urgensi pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah. 2. Menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Ketiga, merancang pembelajaran literasi awal yang efektif dan kontekstual. Keempat, menerapkan strategi dan teknik mengajar, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dasar. Kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah dengan instrumen yang tepat. Adapun materi yang dikaji pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut: 1. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah. 2. Karakteristik perkembangan bahasa anak. 3. Pendekatan literasi awal, whole language, fonetik, dan lain-lain. Keempat, strategi pembelajaran menyimak dan berbicara. Kelima, strategi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Keenam, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah atau RPP. Ketujuh, pengembangan bahan ajar dan media berbasis cerita. Kedelapan, penilaian otentik dalam literasi awal. Sistem pembelajaran yang digunakan mata kuliah ini yaitu terdiri dari 16 kali pertemuan yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, dengan ujian tengah semester atau UTS pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester berada pada pertemuan ke-16, dengan bobot 15% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah yang saya ampu yaitu menggunakan model pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, yaitu menggunakan model pembelajaran ceramah interaktif, diskusi kelompok, micro teaching, team basic learning, project basic learning.
Interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dalam bentuk tanya jawab selama atau setelah perkuliahan berlangsung. Kemudian terdapat diskusi kelompok yang bertujuan untuk mendorong interaksi dan kolaborasi yang lebih mendalam tentang pemahaman materi. Penilaian dan indikator. Penilaian adalah alat penting untuk mengukur dan mengevaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Penilaian yang efektif dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan guru untuk membantu meningkatkan hasil dan proses belajar mengajar. Berikut adalah teknik yang digunakan dalam mata kuliah ini. Pertama, penilaian tes formatif berupa kuis, tugas pekerjaan rumah, dan diskusi. Kedua, penilaian sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, makalah, presentasi, dan proyek akhir. Indikator psikomotorik atau keterampilan yang dinilai adalah keterampilan praktis, yaitu kemampuan yang bersifat tugas-tugas secara praktis yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang dinilai dalam aspek ini adalah ketepatan, ketelitian, kecepatan, dan efisiensi, koordinasi, dan keterampilan. Itulah penjelasan seputar mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah. Demikian informasi yang sempat saya sampaikan mengenai mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus ataupun tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, hari ini kita belajar tentang mengenal bahasa Indonesia di kelas rendah. Jadi kelas rendah itu kelas apa saja? 1, 2, dan 3. Oke, baik. Itu penting ya kita klasterisasikan antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Karena pembelajaran bahasa itu menuntut kita sesuai dengan tahapan perkembangan bahasanya anak. Tidak mungkin siswa kelas 1 itu kita langsung mengajarkan yang tinggi. Tidak mungkin. Karena kelas 1 itu artinya masih dasar dari PAUD ke sekolah dasar. Ini yang sulit untuk guru SD. Untuk menyinkronkan itu, menjembatani dari PAUD ke SD itu susah. Jadi ada beberapa pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran bahasa, kedua metode pengajaran efektif, ketiga evaluasi kemampuan berbahasa. Nah, di sini di keterampilan berbahasa dasar itu ada 4 yang mesti diketahui. Yang pertama itu keterampilan menyimak. Yang kedua keterampilan membaca. Yang ketiga keterampilan berbicara. Yang keempat keterampilan menulis. Ya kan? Nah di sini ketika saya memberikan sebuah pertanyaan, kira-kira keterampilan apa yang paling penting kita ajarkan dulu di kelas rendah itu? Coba. Berbicara. Yang mana keterampilan apa? Berbicara. Alasannya? Karena untuk keberanian berbicara di sesama teman. Oke. Ada yang lain? Pak. Oke, coba di belakang. Keterampilan membaca. Alasannya? Karena anak mulai berlatih mengenal huruf. Oke. Ada yang lain? Pak, keterampilan menyimak. Ah. Karena dia harus bisa memahami informasi apa yang disampaikan. Terus ada yang keterampilan menulis? Ada yang keterampilan menulis? Alasannya begini.
ini ketika di TK dan PAUD itu sudah diajar anak-anak itu tidak fokus pada menulis dan membaca, di mana di TK dan PAUD itu diajarkan bermain Pak. Lalu saat masuk di sekolah dasar yang penting itu menulis Pak, anak-anak dilatih itu tangannya. Oke. Coba flashback. Kira-kira apa yang diajarkan dulu pertama gurunya ketika kalian SD? Coba. Itu. Jadi keterampilan menulis dulu yang kita ajarkan. Dari menulis huruf, dia bisa membaca. Ya kan? Jadi keterampilan menulisnya dulu. Ada kalian langsung bisa menulis di sini? Kira-kira keterampilan apa yang paling susah? Menulis. Membaca itu adalah akan mengikut. Ketika kita sudah menulis, maka sudah otomatis tahu membaca. Ya kan? Kayak gitu. Oke. Kita lanjut saja ke pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada 3 pendekatan yang kita ajarkan. Yang pertama itu pendekatan komunikatif, kedua itu pendekatan terpadu, ketiga itu pendekatan world language. Ini pendekatan ini yang paling cocok kita gunakan di bahasa Indonesia kelas rendah, ya. Terus kita mengajar itu bahasa itu kita harus identifikasi perkembangan bahasanya anak-anak. Kan setiap tingkatan itu berbeda karakteristiknya. Kira-kira kalau kelas 1 SD sudah berumur berapa? Sekitar umur 7 tahun. 7. Berarti karakteristik untuk kelas 7 itu dia harus diajarkan membaca. Tapi bukan kayak membaca orang dewasa. Tapi kita harus pisah-pisah. Dari K, strike A, ya kan? Nanti sebentar kita bahas tentang metode-metode apa saja yang kita gunakan di pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah. Nah, di sini karakteristik siswa kelas rendah itu ini ya, 1 tahap perkembangan kognitif, yang kedua itu rentang perhatian pendek, yang ketiga belajar melalui bermain, karena tidak bisa juga kita paksakan siswa kelas 1 itu langsung belajar ini. Karena dari kebiasaannya dulu di anak usia dini kan dia lebih banyak bermain. Sehingga kita tidak bisa memaksakan bahwa harus di dalam kelas. Jadi kita atur secara perlahan supaya dia lama-kelamaan dari bermain ke menulis. Ya. Yang keempat itu literasi. Nah, kita lanjut ke metode pengajaran efektif. Di sini di sini ada manfaat permainan di dalam pembelajaran. Jadi kita harus mengetahui apa sih manfaatnya permainan itu di dalam pembelajaran. Nah, ini bahwa permainan itu menciptakan suasana menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar, dan membantu siswa memahami konsep bahasa Indonesia dengan cara interaktif. Ya kan? Interaktif itu artinya aktif semua. Tidak ada yang didominasi oleh satu orang. Dia harus semuanya. Kalau itu dalam manfaat permainan dalam pembelajaran. Yang kedua, jenis permainan bahasa. Di sini ada tebak kata, ada pastel huruf, ya kan? Yang ketiga itu implementasi di kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3. Contoh, kalau anak kelas 1 SD itu sudah kita bisa menggali teknik berceritanya. Contoh, disuruh ya kayak gitu, disuruh menulis kegiatan hari-harinya apa setelah dia pulang sekolah, kemana, apa, ya bertamasya dengan keluarga, ya kan? Ini teknik bercerita. Terus kita lanjut ke penggunaan media. Di sini visual, yang ditahu visual itu apa? Gambar, Pak. Gambar. Kenapa kira-kira anak SD itu dikasih gambar?
sebagaimana mestinya. Oke. Ya kan? Waktu kalian dulu SD, ada tidak di ruangannya gambar-gambar? Supaya apa? Supaya merangsang siswa untuk belajar. Karena siswa kelas 1 itu dia bukan menggunakan ceramah tuh gurunya gini menjelaskan. Harus dipadukan dengan media visual. Contoh poster. Bisa kita gali anak-anak itu. Anak-anak coba perhatikan poster berikut. Apa yang bisa kalian lihat dari poster itu? Itu membuat anak-anak untuk berpikir kritis. Ya kan? Nah, kayak gitu. Saya kira ini kita lanjut saja ke metode ya. Ini. Di sini ada kita fokus ke membaca permulaan. Ya. Membaca permulaan itu adalah tahap awal pengenalan simbol huruf dan bunyi untuk membangun kemampuan dasar membaca pada anak usia dini. Jadi contoh. A, I, U, E, O. Kenapa mesti kita ajar dulu begitu? Agar lebih anak tahu misalnya penyebutan kata i gitu Pak. Kayak apa lagi? Kayak seperti akhiran kata yang berakhiran seperti ini, K, Oke. dan lain sebagainya. Jadi, oke, baik. Jadi anak-anak kelas rendah itu, misal kelas 1, dia itu belum bisa ketika kita mengajarkan K tambah A tambah T tambah A. Dibaca? Biasa anak-anak dia tahu. Tapi salah penyebutannya. Kan banyak ada yang viral. Baca ini. Ya kan banyak video-video viral toh. Yang tentang ini toh. Dibaca. Ini Budi. Dia bilang bukan Budi. Joko. Nah, semisal Joko toh. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita mengajar bahasa Indonesia di kelas rendah itu, yang paling pertama itu adalah pengenalan huruf. Terus untuk menjadi guru, kita tidak perlu terkungkung pada satu materi tentang itu. Bisa juga kita alihkan ke materi lain. Tapi tidak mengurangi substansi yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran. Contoh. Ada berapa huruf dari kata itu anak-anak? Dihitung, ada 4 huruf Pak. Berarti secara tidak langsung kita mengajarkan siswa untuk berhitung. Ya kan? Bisa juga kita ke anggota tubuh. Berapa telinganya? Ya kan? Kalau kita berbicara tentang anggota tubuh, berarti sudah masuk mata pelajaran biologi. IPA. Bukan biologi IPA, ya, kayak gitu. Nah di sini kan ada beberapa ada beberapa metode ya yang akan kita pelajari ini. Ya, ada beberapa tahap perkembangan membaca, ada tahap prabaca, ada tahap membaca abjad, ada tahap membaca permulaan, ada tahap membaca eja. Ya. Kayak gitu. Ya, jadi harus dipahami. Kayak gitu. Jadi tidak langsung semerta-merta kita memaksakan sesuatu itu kepada anak-anak bahwa harus. Ya kan? Ada K strike A, ada juga K tambah ta. Kan beda-beda metodenya. Ada yang huruf, pengenalan huruf dulu, baru disambung. Ada yang langsung K, ada juga 3 huruf K tambah ini.
Kayak gitu. Di dalam mengajarkan bahasa Indonesia itu jangan ditekan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu ketika ditekan, maka dia itu terganggu psikologisnya. Makanya paling penting itu kita di dalam mengajarkan bahasa Indonesia itu kita lihat dulu kondisinya atau tahap perkembangan anak usia 7 tahun itu. Bahwa terus ketika ada anak-anak yang lambat cara meresponnya, maka salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan itu adalah pendekatan persuasif. Ya kan? Kita harus tanya ke anak tersebut. Ya? Oke, salah satunya kayak gitu. Kira-kira dulu waktu sekolah, coba bayangkan, pernah tidak ditekan gurunya? Ya? Kalau untuk kelas rendah tidak. Kalau kelas 4 atau 5 mulai Yang di kelas 1. anak dibiarkan, Pak. Oke. Coba bayangkan kalian jadi guru. Kalau ada anak-anak yang lambat perkembangannya tentang pengenalan huruf, apa yang kalian lakukan? Pendekatan apa? Kira-kira coba pikirkan. Ya? Biasanya kalau ada anak-anak yang lambat perkembangannya, gurunya itu emosi. Ya kan? Nah itu disinilah dilatih kesabarannya seorang guru. Ceritanya sudah kita berkali-kali mengajarkan itu, tapi masih begitu. Kira-kira apa yang ada di kepalanya, mau diapakan ini anak? Kira-kira. Terus pertanyaannya, pendekatan apa kira-kira yang paling cocok? Coba kau pikirkan apa? Kira-kira bagaimana? Hah? Ya kan? Pusing? Iya, Pak. Hah? Iya. Kenapa? Karena belum turun lapangan sendiri. Oh gitu. Jadi di saat kita mengalami masalah seperti itu, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, maka bisa saja kita menjustis anak itu dengan kata-kata kasar. Nah, sebagai seorang guru sangat dilarang untuk menggunakan kata-kata kasar. Ya kan? Karena kita ini adalah cerminan kepada anak-anak. Tetapi ketika kita mengalami masalah seperti itu, maka pendekatan yang paling cocok kita gunakan yang tadi itu adalah pendekatan persuasif, dan yang kedua itu adalah pendekatan goal language. Yang tadi kan? Nah, kayak gitu. Nah, untuk nextnya, di antara 4 keterampilan tadi itu, untuk saat ini, kalau saya suruh memilih yang mana yang paling penting di dalam hidupnya. Kira-kira. Ada keterampilan menyimak, menulis, membaca, sama berbicara. Menyimak. Kenapa? Agar dia lebih cepat bisa membaca, Pak. Ketika gurunya sedang mengajar, kalau anak-anak menyimak dengan baik, ya dia mungkin bisa, Pak. Oke. Keterampilan menyimak itu sebenarnya tidak perlu kita pelajari. Kenapa? Karena fase perkembangan anak itu dari menyimak dia bisa berbicara. Contohnya, coba di lingkungannya cari anak-anak yang umur 2 tahun sampai 5 tahun. Dari mana dia bisa berbicara? Dari ibunya, orang sekitarnya. Dari? Lingkungan. Dia menggunakan apa? Dia menggunakan telinga untuk mendengar. Menyimak. Karena anak perkembangan dia itu, dia cuma bisa menyimak dulu.
Ya kan? Anak-anak yang sudah membaca itu yang dari kecil belum tentu bisa menulis. Ya kan? Memang dia lancar berbicara, tetapi di saat dia menulis dia tidak tahu huruf apa ini. Cuma dia memang sudah bisa berbicara. Dari mana? Dari keterampilan menyimaknya. Jadi anak-anak itu ketika dia mendengar sesuatu yang diucapkan orang lain, dia pasti ikuti. Berarti keterampilan menyimaknya dulu. Ya kan? Nah, setelah dia sudah tumbuh dewasa, masuk ke usia sekolah dasar, maka hal yang paling urgen, yang paling penting yang kita ajarkan itu adalah keterampilan menulis. Karena dia sudah bisa berbicara. Ya kan? Ya, kayak gitu. Ya. Jadi yang paling penting itu yang harus kita pahami sebagai seorang calon guru adalah perkembangannya siswa. Kenapa? Karena dari perkembangannya siswa itu kita bisa mengetahui bahwa siswa ini kelemahannya di sini. Siswa itu kelebihannya di sini. Terus ketika kita sudah mengetahui itu, ya, kita jangan pernah pilih kasih. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita, ada yang perlu dipertanyakan? Ya, terkait dengan keterampilan berbahasa tadi. Coba, apa yang ingin ditanyakan? Karena di sini ini kita sebagai seorang manusia itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin ada sesuatu yang saya tahu, kalian belum tahu. Nah, ada sesuatu yang saya tidak tahu, kalian tahu. Makanya kita di sini sharing. Ya, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Coba. Kira-kira terkait materi tadi. Apakah materinya yang tadi ini sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin diperjelas? Mungkin materinya sudah cukup jelas sehingga tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Maka dari itu pada hari ini kita akhiri saja perkuliahan kita, ya. Jadi tolong diingat baik-baik ya, bahwa di dalam mengajarkan bahasa Indonesia di kelas rendah kita menggunakan metode EJA. Ya, itu yang harus dipahami. Oke? Oke. Baik, cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara, rekan sejawat serta rekan mahasiswa. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.